Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini untuk sama-sama belajar kitab tauhid ya, alladzi huwa haqqullah 'alal abid. Yang insyaallah pada kesempatan malam ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bab yang ke-45 ya, yaitu bab mencela waktu ya. Jadi barang siapa yang mencela waktu maka sungguh dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala atau telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Man sabba ad-dahra faqad azallaha Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu ya Bapak Ibu, kita sudah membahas ya satu atau dua dalil ya. Ya, satu dalil ya dari surah Al-Jathiyah ayat ke-24. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan dalil yang kedua tentang larangan mencela waktu ya. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Ya, qala Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi berarti ya. Karena Nabi menyebutkan qala Allah Ta'ala. Jadi qala Allah Ta'ala yu'zini ibnu Adam. Telah menyakiti aku ya, ibnu Adam. Ibnu Adam maksudnya manusia ya. Anak keturunan Adam. Bagaimana manusia bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan yasubbu ad-dahra. Mereka mencela waktu wa ana ad-dahru. Dan aku kata Allah ad-dahr. Nah, ini perlu hati-hati ya menerjemahkan kata wa ana ad-dahr. Jadi terjemah yang sahih kalimat wa ana ad-dahr adalah dan aku yang membolak-balikan waktu. Secara ya letterlek memang kata wa ana ad-dahr artinya dan saya adalah waktu. Saya adalah waktu. Tapi ini tidak mungkin. Karena beberapa indikator korina ya. Dan saya adalah waktu kalau diterjemahkan seperti itu tidak mungkin. Karena ada beberapa fakta yang menegaskan ketidakmungkinan untuk diterjemahkan dengan terjemahan seperti tadi. Wa ana ad-dahru, saya adalah waktu, tidak mungkin. Satu indikatornya Bapak Ibu. Waktu itu makhluk apa bukan? Waktu itu makhluk apa bukan? Jika waktu adalah makhluk, maka tidak mungkin Allah mengatakan wa ana ad-dahr. Maksudnya artinya tidak mungkin dan aku adalah waktu dan waktu adalah makhluk. Nah, oleh karenanya di situ ada kalimat yang mahdzuf. Mahdzuf itu artinya apa? Tidak disebutkan karena sudah jelas. Bagaimana penjelasannya? Kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya yaitu Allah mengatakan uqallibu al-laila wan nahara. Nah, itu clear. Jadi enggak usah disebut wa ana muqallibu ad-dahr. Tidak perlu lagi karena kalimat setelahnya sudah jelas. Uqallibu al-laila wan nahar. Ini fakta kedua yang menegaskan kalau kalimat wa ana ad-dahr tidak mungkin diterjemahkan dan saya adalah waktu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Tapi emang ada orang salah paham gitu.
Salah paham di antaranya Ibnu Hazm. Semoga Allah merahmati beliau. Salah satu ulama dari mazhab Az-Zahiriyah. Sehingga beliau mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ad-Dahr. Nama Allah itu Ad-Dahr. Nah, ini batil. Ya, perkataan beliau kalamun batil. Karena tadi tidak mungkin Allah sang pencipta sekaligus makhluk. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Nah, itu. Apa ada contohnya dalam Al-Qur'an? Ya, yang Allah menghilangkan, bukan menghilangkan. Tidak menyebutkan kata, tapi diterangkan pada kalimat berikutnya. Ada. Ini kan wa ana ad-dahru. Aslinya wa ana, maknanya wa ana muqallibud dahr. Kata muqallibnya enggak disebutkan. Karena apa tadi? Karena kalimat setelahnya sudah jelas menjelaskan uqallibu al-laila wan nahara. Aku yang membolak-balikan malam dan siang. Tanpa disebut kata yang ada antara ana dan dahar itu udah clear. Nah, maka keliru jika ada orang yang mengatakan bahwa salah satu di antara nama-nama Allah Ta'ala itu ad-dahr. Dalilnya mana ini? Karena Allah sendiri mengatakan wa ana ad-dahr. Enggak. Wa ana ad-dahr maknanya ana uqallibu ad-dahr. Saya yang membolak-balikan waktu. Nah, ini. Dalam Al-Qur'an mana contohnya? Ini kan hadis qudsi. Dalam Al-Qur'an Bapak sekalian, ada ayat dalam surah Yusuf yang berbunyi kul hadhihi sabili. Kalau ada papan tulis ditulis ya. Dulu kayaknya saya pernah lihat ada papan tulis ya. Waktu pas kajian Ustaz siapa begitu ya. Kalau bisa sih ada ya. Untuk menerangkan. Jadi tidak hanya ada dalam bayang-bayang gitu ya. Tapi nampak kelihatan. Nah, dalam Al-Qur'an surah Yusuf ada ayat berbunyi kul hadhihi sabili. Kul hadhihi sabili. Perhatikan ya. Ad'u ilallahi ya, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kalau Bapak Ibu perhatikan dan pernah belajar bahasa Arab, pasti ada sesuatu yang janggal pada ayat ini secara bahasa ya. Kul hadhihi sabili. Hadhihi itu isim isyarah untuk mudzakkar atau muannas. Tolong yang pernah belajar bahasa Arab dijawab. Muannas kan hadhihi itu. Sabil muannas atau mudzakkar? Muannas atau mudzakkar? Kata sabil mudzakkar. Kenapa Bu disebut mudzakkar? Karena tidak ada ciri-ciri muannasnya kan? Apa ciri-ciri muannas? Ada ta marbutoh kan? Kata sabil itu ada ta marbutohnya atau tidak? Berarti dia mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tapi kenapa kok Allah menggunakan kata hadhihi sabili? Nah, ini ada yang mahdzub. Ada yang dihadzab. Itu. Kenapa dihadzab? Karena sudah jelas pada kalimat berikutnya. Yaitu apa? Ad'u ala basiratin, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku menyeru ya, kepada Allah ala basirah berdasarkan ilmu ya basirah ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku kata Rasul. Kata Allah ya. Kata Allah tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, aslinya antara kata hadhihi dengan kata sabil, kan tadi kul hadhihi sabili, aslinya ada kata kul hadhihi da'watu. Ya, ad-da'wah. Ada kata ad-da'wah yang dihadzab. Kul hadhihi da'wah sabili. Ad'u. Nah, karena ada kata ad'u ilallahi ala basiratin, maka kata dakwah tidak perlu disebut lagi. Sudah jelas dengan kalimat setelahnya. Sama seperti ini. Wa ana ad-dahru. Sebenarnya ada kata uqallibu ad-dahra. Ana uqallibu ad-dahra. Nah, kenapa itu tidak disebut? Karena sudah jelas dengan kalimat setelahnya, yaitu uqallibu al-laila wan nahara. Nah, Masya Allah, langsung ada Pak ya. Nah, ya baik Pak sekalian nih, saya gambarkan ya.
kemiripan hadis qudsi ini dengan ayat dari sisi struktur kalimat ya. Maksudnya saya ingin mengatakan ada contoh lain di dalam Al-Quran yang semisal dengan ini. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh gitu. Kalau ada kalimat yang dihadzaf. Nah, nanti tolong dicek ya dalam surah Yusuf ya. Jika salah diperbaiki. Ayat berapa ya? Sebentar, kayaknya ayat 113 apa ya? Nah. Kul hadhihi sabili ya. Ayat 108, Pak. Ayat 108. Kalau ini tadi kan anak. Wah, ini kelihatan nggak? Ibu-ibu pasti nggak kelihatan. Kalau untuk kajian itu spidol yang besar, ada yang besar, yang jumbo itu. Kalau ini nggak kelihatan jelas. Yang depan aja kelihatan nggak? Kalau kita, Mas Ralik, kelihatan ya? Ya, oke deh, nggak apa-apa. Minimal yang ini, yang lihat yang ini ya. Nah, ana ad-dahr ya. Allah mengatakan wa ana ad-dahru. Ibu-ibu maaf Bu ya. Kalau nggak kelihatan yang salah spidolnya ini ya. Wa ana ad-dahru uqallibu. Nah, al-laila wan naharo kan gitu. Nah, antara kata ana dan dahar di sini sebenarnya ada kalimat yang dihadzaf yaitu kata uqallibu. Ini yang dihadzaf. Ini sama dengan dalam surah Yusuf ayat 108 ada kalimat qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sudah sampai situ aja. Ana waman wamanit taba'ani. Nah, Bapak Ibu tadi ya kami sudah terangkan ini untuk menggambarkan biar secara visual terlihat. Antara kata hadhihi dengan sabil ini secara bahasa ini tidak masuk. Secara bahasa ini keliru gitu. Karena hadhihi itu isim isyarah untuk muannas sementara sabil muzakkar. Berarti ada sesuatu yang ditutup atau yang tidak disebutkan antara kata ini dengan ini. Oh ada, ternyata apa? Di sini ada kata ad-da'wah. Dakwah muannas apa muzakkar? Muannas ya. Maka kul hadhihi ad-da'watu sabili. Katakanlah dakwah ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia untuk kembali kepada Allah ala basirah, di atas ilmu ya. Maksudnya dakwah itu pakai ilmu. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi orang yang mengaku dirinya mengikuti Rasul harusnya dia berdakwah dengan cara masing-masing ya, sesuai kemampuan tentu saja. Nah ini Bapak Ibu, ini kemiripan struktur kalimat dalam hadis qudsi dengan ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 108 tadi ya. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah itu, jadi ini sesuatu yang mungkin gitu, sesuatu yang mungkin. Jadi kalau ada orang menerjemahkan nama Allah itu ad-dahar berdasarkan hadis ini ya keliru tadi. Nah, tapi ada siapa? Ibnu Hazm di antaranya. Kemudian Bapak Ibu, penjelasan dari hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Ada orang bertanya, walaupun tidak keliru, kalau nggak keliru kemarin kami sudah pernah singgung ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan pertanyaan ya, yang muncul terkait dengan hadis ini adalah, nah, hadis ini menjelaskan
bahwasannya ya menyakiti Allah itu sesuatu yang sabit. Ya. Sabit itu kita harus menetapkan adanya itu. Ada sesuatu yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menerangkan. Allah mengatakan, ya, yu'zini ibnu Adam. Allah yang bilang. Apa kita akan menolak? Nggak mungkin Allah tersakiti. Nah, itu bahaya tuh kalau kita ngomong begitu. Allah nggak mungkin tersakiti. Karena Allah sendiri yang ngomong. Coba Bapak perhatikan, ini masalah penting kayak gini ini. Kalau kita ditanya, mungkin nggak Allah tersakiti? Ayo jawab, mungkin nggak Allah tersakiti? Secara logika mungkin kita akan katakan tidak mungkin, kan begitu? Tapi Allah sendiri kan yang bilang. Ya, Allah Ta'ala bilang, yu'zini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku. Berarti Allah tersakiti atau tidak? Nah, ente kok bilang Allah tersakiti? Emang Allah sama kita sama? Mungkin logika kita bilang begitu kan? Tapi Allah yang bilang. Kalau Allah yang bilang, kita terima atau kita tolak? Kita terima. Itu ya, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka kita wajib menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu bisa tersakiti oleh perbuatan manusia. Allah bisa tersakiti. Kenapa kita berani mengatakan itu? Karena Allah sendiri dalam hadis kursi menjelaskan bahwa yu'zini ibnu Adam itu. Allah menetapkan untuk dirinya sendiri bahwasanya manusia itu bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kalau Allah mengatakan demikian lalu kok kita menolak, berarti kita merasa lebih tahu daripada Allah Ta'ala. Padahal Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Nah, itu. Cuma catatannya adalah walakinnaha laysat ka'adiyatil makhluk. Tetapi ya sakitnya Allah Ta'ala tersakitinya Allah Ta'ala tidak sama dengan tersakitinya kita. Itu jangan sekali-kali kita menyamakan. Kalau kita menolak, nggak mungkin Allah tersakiti, itu pasti kita sudah menyamakan dulu Allah dengan kita. Iya, secara tidak sadar begitu. Nah, oleh karenanya, kita harus menetapkan bahwa Allah bisa tersakiti oleh perbuatan manusia, tetapi tersakitinya Allah tidak sama dengan tersakitinya makhluk. Lah kok bisa gimana itu? Karena Allah juga yang menjelaskan. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Manusia tersakiti, makhluk tersakiti, Allah bisa tersakiti, tapi tersakitinya Allah dengan tersakitinya kita sebagai makhluknya tidak sama. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ya. Ini penting karena kalau ada yang berani nolak berarti dia mengingkari ya, hadis qudsi ini, dan ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, ini kayak gini ini Bapak sekalian, penting ya. Jangan mengedepankan akal kayak gini. Ini masalah akidah. Kembali kepada dalil. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang sahih. Udah, selesai. Nah, tugas kita adalah mengimani, menetapkan jika dalil itu sahih. Walaupun mungkin menurut akal kita, kayaknya nggak mungkin. Nggak dalil, harus dikedepankan. Nah, jadi ad-dinu an-naql, laisa akal, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Agama itu ya, dengan nakal, dengan dalil, bukan dengan akal. Wazifatul akal ayyafhama ad-din. Nah, tugas akal itu memahami, bukan sebagai dalil. Ini sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus menerima apa yang Allah katakan dalam hadis qudsi yang sahih ini, bahwasannya
Allah bisa tersakiti dengan perbuatan manusia. Nah, perbuatan seperti apakah yang bisa menyakiti Allah Ta'ala? Yaitu ketika si hamba tadi yasubbu ad-dahr. Yasubbu ad-dahr. Ketika si hamba tadi mencela waktu. Nah, ini sekalian. Yasubbu ad-dahr. Wa ana ad-dahr kata Allah. Dan aku adalah, apa tadi artinya wa ana ad-dahr? Aku adalah yang membolak-balikan waktu. Uqallibu al-laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Nah, ini jadi makna wa ana ad-dahr artinya ana uqallibu ad-dahr atau mudabbiru ad-dahr atau musarrifu ad-dahr bisa juga. Nah, di dalam Al-Qur'an juga diterangkan bahwasanya yang membolak-balikan waktu ya adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa buka dalam surah Ali Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan hari-hari itu kamilah yang mempergilirkannya di antara manusia. Jadi ya kadang ada orang sekarang miskin besok kaya. Ada orang sekarang kaya besok miskin. Itu ya begitulah Allah yang ya mempergilirkan ya keadaan hamba-hambanya, keadaan manusia ya berdasarkan tadi perjalanan waktu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu penjelasan dalil yang kedua dari Abu Hurairah ini. Maka ya terang sekali berdasarkan hadis ini kita dilarang mencela waktu. Siapa yang mencela waktu sama saja berarti dia mencela zat yang membolak-balikan waktu. Itu. Nah, jadi nggak boleh kita mencela waktu ya, walaupun kita udah bahas kemarin bahwa mencela waktu itu hukumnya ada berapa? Ada 3. Satu apa? Jaiz, yang kedua syirik, yang ketiga haram. Mana yang apa dibolehkan seakan-akan kita mencela waktu itu seperti apa kalimatnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Masih ingat nggak pembahasan kemarin? Terkesan kita mencela waktu, tapi sebenarnya enggak. Dan itu boleh gitu. Contohnya gimana? Hari ini panas sekali. Hari ini sangat melelahkan, panas gitu ya. Nah itu ada kesan seakan-akan dia mencela waktu, padahal tidak. Dia hanya memberikan informasi bahwa hari ini sangat panas dan sangat melelahkan. Itu. Nah. Kalau yang musyrik gimana? Contoh mencela waktu yang itu musyrik, yang menyebabkan seseorang terjerumus kepada kesyirikan, bahkan syirik besar. Apa contohnya? Nah, ini hari sial. Kamu jangan nikah bulan Suro. Kalau kamu nikah bulan Suro pasti berantakan rumah tanggamu misalnya. Dia meyakini karena bulan Suro itulah pernikahan seseorang bisa berantakan. Dia yakin yang menyebabkan pernikahan seseorang berantakan adalah bulan Suro misalnya. Nah, itu syirik. Ya, syirik. Atau menganggap hari Rabu hari sial. Hati-hati kamu jangan, kalau mau buka usaha jangan hari Rabu, itu hari sial. Nah, itu mencela waktu hari Rabu. Itu syirik. Kalau yang haram gimana? Yang haram? Nah, waduh ini saya kok jualan nggak laku. Wah ini hari sial nih ya. Nah, tapi dia tidak meyakini bukan waktu itu yang membuat dia sial ya. Nah, itu bedanya di soal ada keyakinan dalam hati atau tidak. Kalau disertai keyakinan maka syirik, kalau tidak maka itu haram. Nah, ini sekalian. Nah, maka larangan yasubu ad-dahr wa ana ad-dahr itu menunjukkan bahwa mencela waktu, baik kita yakini waktu itu yang menjadikan adanya kesialan atau tidak ya.
tidak meyakini itu tetap dilarang dua-duanya. Tapi kalau hanya memberikan informasi tadi, aduh ini kok panas sekali hari ini, itu tidak ada masalah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi sekali lagi, kata wa ana ad-dahr itu jangan diartikan saya adalah waktu. Nah, walaupun ada ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan inna dahra min asma'illahi ta'ala, bahwa dahar itu diantara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau ya. Tapi ini tadi kita udah jelaskan ya, terbantahkan dengan dua fakta ya. Baik. Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, banyak sekali bukti ya, yang menerangkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang membolak-balikan keadaan. Ya. Baik dalam hadis Nabi maupun di dalam Al-Quran. Dalam hadis jelas. Ya. Tadi ya, uqallibu al-laila wan nahar. Dalam Al-Quran ya, tadi juga ada Ali Imran ayat 140 atau dalam surah Ali Imran ayat 26. Di sini sebutkan sekalian bahwa Allah yang membolak-balikan keadaan, membolak-balikan segala sesuatu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Itu. Katakanlah Muhammad, ya Allah yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Allah bisa saja memberikan kerajaan kepada hamba yang dikehendakinya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah juga bisa saja mencabut kekuasaan atau kerajaan itu dari hamba yang dikehendakinya. Itu semua gampang buat Allah. Wa tu'izzu man tasha'. Allah bisa memuliakan hamba yang dikehendakinya. Ya, wa tudhillu man tasha', dan engkau ya Allah juga bisa menghinakan hamba yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkaulah kebaikan itu, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu jadi Allah tuh yang membolak-balikan segala sesuatu. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, oleh karenanya ya, kalau kita tahu Allah yang membolak-balikan waktu, membolak-balikan keadaan, nah harusnya kita takut kepada Allah Ta'ala. Jangan sombong. Kalau kita sekarang merasa rezeki kita melimpah, punya uang banyak, ya, lalu kita sombong, jangan. Karena bisa saja suatu saat nanti Allah akan cabut. Allah akan cabut rezeki kita, Allah akan tutup pintu-pintu rezeki kita. Mungkin atau tidak? Mungkin. Nah, maka jangan sombong tadi. Senantiasalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul ngajarkan kita untuk berdoa gimana? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Wah, itu penting doa itu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu. Min apa? Min zawali nikmatika, dari hilangnya nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa tahawuli afiyatika, dan dari berubahnya kesehatanku yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa pujaati nikmatika, dan aku juga memohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari datangnya azab yang tiba-tiba. Mungkin gak itu terjadi? Tiba-tiba Allah azab kita. Hancur semua punya kita. Terbakar rumah kita. Kan ada kayak gitu ya? Itu. Nah, kita mohon tuh. Jangan sampai ada azab Allah datang tiba-tiba. Wa pujaati nikmatika wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaanmu ya Allah aku berlindung. Hafal Bapak Ibu? Insya amalkan. Kalau hafal dibaca itu rajin. Sering dibaca. Yaitu dalam setiap
Ya, waktu-waktu mustajab atau tempat-tempat mustajab, berdoalah dengan doa itu supaya tadi kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang ngeri itu tadi ya. Baik, itu. Dan yang terakhir sekalian, dalil yang terakhir disebutkan dari satu riwayat yang ada dalam kitab Sahih Muslim ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ad-dahra." Janganlah kalian mencela waktu. Fa innallaha huwa dahr. Nah, ini juga sama ya. Fa innallaha huwa ad-dahr. Janganlah kalian mencela waktu, sesungguhnya Allah itu dialah. Nah, itu artinya harus begitu. Walaupun secara letterlek tadi, secara tekstual, makna fa innallaha huwa ad-dahr artinya sesungguhnya Allah itu dialah waktu. Tapi ini mungkin, tidak mungkin. Laku ente berani bilang mungkin. Karena waktu itu kan makhluk tadi. Sementara Allah al-Khaliq. Nah, apalagi tadi kita dijelaskan ada qarinah ya dalam hadis sebelumnya. Jadi yang dimaksud fa innallaha huwad dahr itu artinya sesungguhnya Allah dialah yang membolak-balikan waktu. Itu misalnya. Maka memahami suatu hadis itu jangan hanya satu hadis saja. Kalau kita hanya bersandar pada satu hadis ini itu bahaya nanti. Maka kita harus kumpulkan. Nah, di antara kaidah dalam memahami hadis supaya kesimpulan kita benar, kumpulkanlah hadis-hadis yang berbicara tentang tema yang sama. Oh, dahar misalnya, kumpulin. Nanti akan ketemu pemahaman yang benar terkait makna hadis yang kita baca itu. Nah, ini hadis ini harus dikaitkan dengan hadis sebelumnya. Ini hadis sahih yang tadi juga hadis sahih. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi kesimpulannya ada 4 terakhir ya. 1, hadis ini pembahasan ini menjelaskan apa? Larangan mencela waktu. Udah jelas ya. Yang kedua, ya, tasmiyatuhu adza lillah. Allah menyebutkan bahwasanya Allah bisa tersakiti berdasarkan hadis yang berbunyi yu'zini ibnu Adam dari Abu Hurairah tadi ya. Itu. Yang ketiga, at-ta'ammulu fi qaulihi ta'ala fa innallaha huwad dahr ya. Renungkanlah firman Allah taala dalam hadis qudsi fa innallaha huwad dahr. Nah, itu maksudnya fa innallaha huwad dahr. Maaf, renungkanlah sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, maksudnya qaulin Nabi ya sallallahu alaihi wasallam fa innallaha huwad dahr, itu maksudnya tadi. Ya, kita akan mendapatkan makna yang tepat terhadap kalimat ini adalah bahwa Allah lah yang membolak-balikan waktu. Jadi bukan Allah itu waktu, tapi Allah lah yang membolak-balikan waktu. Dan yang terakhir, ya, annahu qad yakunu saban walau lam yaqsudhu biqalbihi. Nah, sesungguhnya seseorang ya bisa jadi dia dianggap mencela meskipun apa? Tidak berniat dalam hatinya, gitu ya. Tidak berniat dalam hatinya. Maksudnya ya seseorang sudah dianggap menyakiti Allah taala meskipun dia tidak berniat menyakiti Allah. Niatnya dia cuma mencela waktu. Saya enggak meniat menyakiti Allah kok. Saya hanya nyela waktu gitu ya. Najus. Kita tidak niat, tapi diterangkan dalam hadis ini, ya orang yang mencela waktu berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira ini Bapak Ibu ya, alhamdulillah sudah selesai pembahasan bab yang ke-45. Ini sudah waktu azan Isya ya. Oke, baik, saya kira kita rehat sejenak karena sudah masuk waktu Isya. Muadzin silakan yang bertugas azan Isya. Tafadhol. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah memasuki waktu Isya sambil menunggu waktu iqamah ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan kalau gitu. Ya.
Ya, Bapak Ibu, ini kira-kira masuk hukumnya jaiz, musyrik apa haram? Jaiz. Ya. Ini adalah informasi ya. Waduh, belum selesai kerja udah maghrib ya. Gitu ya, udah maghrib. Atau tadi kita jemur pakaian ya, padahal mau dipakai besok, hujan deras. Aduh, kok malah hujan gitu ya. Padahal pakaian belum kering. Nah, ini apakah termasuk mencela? Memang ada kesan mencela, tapi ini hukumnya boleh, tidak ada masalah karena informasi ya. Jadi begitu kalau kita ya. Dan memang Bapak Ibu, ketika mendekati hari kiamat, waktu terasa cepat. Dan itu disebutkan dalam hadis. Kenapa waktu terasa cepat? Karena keberkahannya hilang, gitu. Kurang berkah. Gitu. Di antara penjelasannya itu ya, keberkahan waktu perlahan-lahan akan hilang ketika sudah semakin dekat ke hari kiamat. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Ya, silakan Pak Bambang. Ya, orang jualan es gitu ya. Es oyen atau es apalah ya. Nah, semua es cendol nggak laku karena musim hujan gitu ya. Kalau musim panas ya nggak laku apa biasanya? Nggak ada ya. Bakso panas pun tetap laku musim panas ya. Yang biasanya nggak laku di musim-musim tertentu es gitu ya. Pas musim hujan mungkin tidak selaku waktu kemarau ya. Apa? Oh, payung. Oh, payung musim panas. Oh, mantel. Nah, mantel. Kurang payu ya. Lalu kita bilang, kamu jualan nggak laku. Saya nggak laku ya jualan. Lalu kita bilang, ya musimnya nggak pas kamu jualan. Masa musim hujan deras begini jualan es kamu ya nggak laku lah. Nah, apakah ini termasuk mencela waktu? Nah, tidak ya. Atau kalaupun ada kesan mencela, sama seperti yang tadi. Ini boleh atau tidak ya kayak gitu? Oh, kamu jualan es ya karena musim hujan jualan es ya wajar kalau nggak laku. Kira-kira begitu ya perkataannya ya? Atau gimana perkataannya? Atau terlalu halus kalau begitu ngomongnya? Wajar kalau musim hujan nggak laku. Nah, kalau antum tadi bilang apa? Ini karena musim kamu nggak laku gitu ya? Nah, karena musimnya nggak menentu, maka ya kamu nggak laku jualannya. Bapak Ibu dan sekalian, memang ada kesan mencela waktu kan? Ada kesan yang menyebabkan jualanmu nggak laku adalah cuaca yang tidak menentu, gitu ya. Nah, tapi harus hati-hati kalau dalam omongan seperti ini ya. Ya karena cuaca nggak menentu, jualanmu nggak laku. Ya, itu bisa dilarang, bisa juga jaiz ya. Nah, kalau kita meyakini ya karena waktu itulah sehingga jualanmu enggak laku misalnya, meyakini karena waktunya. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar informasi ya, emang musimnya kan musim hujan ya, kita jualan es ya nggak laku lah musim hujan. Orang kan kedinginan, masa minum es kan gitu. Nah, itu kayak gitu boleh seperti itu. Ya itu, Pak Bambang ya, yang kami pahami. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Nggak ada apanya Bu? Oh, doa untuk apa? Oh, judulnya nggak ada. Nah, kita kasih judul. Ya, judulnya itu doa mohon perlindungan dari ya azab yang datang tiba-tiba, boleh. Ya, kasih judul begitu. Atau mohon perlindungan dari dicabutnya nikmat secara tiba-tiba itu. Boleh juga kita kasih judul. Bisa banyak judul yang kita bisa berikan ya. Berdasarkan 4. Isinya kan ada 4 Bu ya. 1 mohon perlindungan supaya apa? Supaya
tidak ya hilang nikmatnya, kan itu. Nah, itu bisa kita jadikan judul. Yang kedua, mohon perlindungan dari kesehatan kita yang hilang. Yaitu tiba-tiba sakit gitu ya. Itu bisa kasih judul itu. Yang ketiga, mohon perlindungan dari apa? Azab Allah yang datang tiba-tiba. Dan yang keempat, mohon perlindungan dari kemurkaan, seluruh kemurkaan Allah Ta'ala. Itu Bu. Ya, dari keempat itu kita bisa jadikan judul ya. Mana yang kira-kira lebih menarik kalau Ibu mau nge-share doa ini, Ibu kasih judul ya. Supaya itu bisa kita kasih judul. Berdasarkan isi dari doa tersebut. Yaitu Bu. Ya. Jelas Bu ya? Judulnya tadi kita bisa ambil dari keempat makna yang terkandung dalam doa tersebut. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Karena ini sudah berbunyi tanda iqamah, maka kita cukupkan. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pekan yang akan datang untuk membahas bab baru, bab yang ke-46 ya. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.